Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah perjuangan para penumpang pesawat Merpati Kasa 212 yang jatuh di hutan Tehingo, Gorontalo Utara. 18 penumpang serta pilot, co-pilot juga teknisi harus bertahan hidup selama 6 hari sembari menunggu bantuan datang. Tanggal 7 Maret 2018, pagi-pagi Uyun dan teman-temannya sudah bersiap mencari burung walet. Sekitar 8 orang berangkat dari desa Mengolilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Mereka akan masuk hutan di perbatasan Atinggula dan Bolong Mongondo. Siapa sangka ketika mereka tengah beristirahat di dalam hutan, tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak, menemukan sesuatu berwarna putih yang mirip dengan ekor pesawat. Karena penasaran, mereka pun beramai-ramai mendatanginya. Itu adalah sebuah bangkai pesawat dengan tulisan Merpati. Bangkai pesawat itu sudah nampak sangat tua, bahkan sudah dikelilingi oleh semak belukar, juga terapit di antara pepohonan. Mereka yang masih penasaran langsung mengambil foto menggunakan HP, dan kemudian mengunggahnya di akun Facebook. Akun bernama Etianti Polingala. Akun tersebut menuliskan, pesawat yang jatuh, tidak tahu tahun berapa. Unggahan yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan, hingga akhirnya sampai ke mantan anggota DPRD Kota Gorontalo, bernama Erwin Giasi. Meski banyak yang sudah melupakan bangkai pesawat itu, namun tidak bagi Erwin. 6 hari di hutan dan hampir mati, Erwin tak akan melupakan peristiwa itu. Sebuah kecelakaan pesawat Merpati yang terjadi pada tahun 1991 di hutan Tehingo, Kecamatan Atinggula, Gorontalo Utara. Lalu bagaimana sebenarnya kisah itu? Kenangannya kembali ke tahun 1991. 30 Januari 1991. Di saat itu Erwin akan melakukan penerbangan dari Manado ke Gorontalo. Penerbangan dijadwalkan pukul 14.20 menggunakan pesawat Kasa 212 seri 200 dengan nomor register PKNYC milik maskapai Merpati Nusantara Airlines. Tentunya sebelum waktu yang dijadwalkan, mereka sudah sampai terlebih dulu di Bandara Samratulangi untuk melakukan check-in. Di saat itu Erwin diantar oleh seorang temannya bernama Laode Haimudin yang kelak menjadi wakil ketua DPRD Gorontalo. Setelah menunggu beberapa saat, siang itu pukul 2, para penumpang pun dipersilakan memasuki pesawat. Untuk ukuran pesawat tersebut, penumpang yang di saat itu akan melakukan penerbangan berjumlah 18 orang dari kapasitas 19 orang. Dan tepat di waktu yang telah dijadwalkan, pukul 2:20 siang itu mereka lepas landas. Di saat itu pesawat dipiloti oleh Yus Pagau, dengan co-pilot adalah Andi Pulgandi dan Petrus Untung Abadi sebagai teknisinya. Melihat cuaca yang cerah di Manado, pilot memperkirakan penerbangan akan berlangsung selama 55 menit dan mereka akan mendarat di Gorontalo pukul 3:15 sore hari. Di dalam pesawat, 30 menit mengudara mereka mulai disuguhkan dengan makanan ringan, roti dan juga air mineral. Sementara sebagian penumpang menikmati makanan tersebut, pilot di saat itu mengontak menara bandara dan meminta izin untuk menurunkan pesawat ke ketinggian 8.000 kaki. Tak disangka, itu adalah kontak terakhir pesawat dengan menara bandara. Diketahui setelahnya, pihak menara bandara ternyata mencoba untuk mengontak pesawat. Namun sampai 90 menit ke depan, tak ada respon dari pesawat Kasa 212. Merespon hal tersebut, petugas di bandara langsung menyatakan keadaan bahaya dan hilang. Di sisi lain, setelah kontak terakhir dengan menara bandara, rupanya pesawat terhempas masuk ke dalam kabut. Turbulensi terjadi berkali-kali, membuat para penumpang sangat tegang. Beberapa kali bahkan guncangannya sangat kuat, hingga penumpang seperti akan terlempar. Pilot dengan tenang segera memberi arahan untuk menggunakan sabuk pengaman, yang sebenarnya ia pun panik. Selain komunikasi yang terputus, jarak pandang juga sepenuhnya tertutup oleh kabut. Dan tiba-tiba, suara sangat kencang disertai dengan goncangan hebat. Bahkan seorang penumpang sampai hampir terlempar karena sabuk pengamannya terlepas. Setelahnya mereka mencoba untuk menenangkan diri. Suasana sangat sunyi, bahkan tak terdengar suara mesin. Menengok keluar jendela namun yang terlihat hanyalah kabut tebal.
Sesaat kemudian pilot menghampiri mereka, mengabarkan jika mereka kecelakaan, jatuh dan tersangkut di pohon. Barulah setelahnya para penumpang panik. Mereka baru menyadari jika mereka di atas pohon, di tengah hutan belantara. Meski mereka mengalami hal buruk, namun sungguh sangat ajaib. Semuanya masih selamat, dengan kabin pesawat nyaris utuh. Penumpang juga hanya mengalami luka lecet, tanpa adanya luka berarti. Tak lama kemudian cuaca berubah drastis. Kali ini turun hujan lebat, membuat mereka harus bertahan di dalam pesawat. Di saat itu udara sudah terasa sangat pengap. Barulah setelah hujan reda, mereka mencoba untuk keluar melalui pintu depan, turun lewat ranting yang tertancap di badan pesawat. Mereka mencari apapun yang bisa digunakan untuk bertahan, namun tak banyak yang bisa ditemui, selain rotan yang bisa diambil airnya untuk diminum. Itu pun sangat sedikit. Air itulah yang digunakan untuk bertahan hidup tanpa adanya makanan. Di tengah cuaca yang buruk, tim SAR di saat itu tak bisa menemukan mereka, meski telah berulang kali menyisir hutan menggunakan helikopter. Sebenarnya beberapa kali suara helikopter terdengar di atas mereka, yang mungkin itu adalah tim SAR. Namun lebatnya hutan juga kabut menghalangi pandangan mereka. Segala upaya dilakukan untuk mendapat pertolongan. Seorang dari mereka bernama Paul Sumampo, yaitu Kepala Dinas PU Sulawesi Utara pada saat itu, sebenarnya membawa handy-talkie. Mereka juga berupaya berkomunikasi dengan berbagai macam frekuensi, namun upaya itu selalu gagal. Sekali sebenarnya sempat berhasil. Mereka sempat terhubung dengan Sinar Karya Batuda dan mengabarkan jika mereka selamat. Namun kemudian komunikasi itu terputus. Masuk di hari keempat mereka bertahan dalam hutan, kini mereka sudah pasrah. Semuanya sepakat tidak saling meninggalkan. Jika terpencar mungkin kondisinya akan lebih parah. Namun meski bagaimanapun tidak semua stamina mereka sama. Seorang bernama Tommy Sako berumur 70 tahun ternyata mengidap penyakit asma. Karena memang cuaca yang buruk, Tommy tak mampu bertahan ketika asmanya kambuh. Ia pun akhirnya meninggal dunia. Di tengah keputusasaan yang semakin dalam, keajaiban Tuhan datang untuk kedua kalinya. Hari kelima di dalam hutan. Di saat itu Erwin mengotak-atik handy-talkie mencari frekuensi yang terjangkau. Tak disangka ia terhubung dengan pemilik toko dekat pasar Atinggola. Dan secara kebetulan, mereka saling mengenal dengan sangat baik. Pemilik toko sangat kaget ketika mengetahui mereka masih hidup. Pasalnya warga mengira mereka sudah mati. Informasi koordinat kemudian diteruskan ke tim SAR, dan dimulailah pencarian menggunakan helikopter Puma milik TNI. Posko evakuasi didirikan di Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolang Mongondo. Akhirnya setelah 6 hari mereka berusaha bertahan hidup dalam hutan, mereka pun dievakuasi oleh petugas. Diketahui sebelum Erwin dievakuasi, ia serta penumpang lain sempat berfoto bersama. Ia juga mengambil 3 pelampung sebagai kenang-kenangan. Erwin mengatakan, hanya karena mukjizat Tuhan mereka bisa selamat. Itulah kisah jatuhnya pesawat merpati di hutan Tihingo. Warga yang menemukan kembali bangkai pesawat itu di tahun 2013 seolah membuka kembali kotak kenangan akan insiden tersebut. Hari di mana kematian terasa begitu dekat. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.